Halo teman-teman, hai teman-teman semua dimanapun kalian berada, selamat malam. Kita tunggu ya sampai 100 juta, baru kita mulai. Nggak, bercanda. Aku tunggu kalian bentar ya, aku pengen nyapa-nyapa dulu nih. Wow, sebentar, kita tunggu. Sampai sudah terkumpul orang-orang. Ya, halo, hai semua. Hai, silakan masuk. Share juga ke teman-teman kalian. Oh ini nih People of Happiness ada mau bikin IG live sama Ubah Stigma gitu. Bisa di-share, ada tombolnya kalau nggak salah. ada tombolnya. Bisa di-share teman-teman. Halo, apa kabar teman-teman semua? Selamat malam. Selamat malam. Kayaknya baru pulang kerja, baru pulang kuliah. Ikut-ikut join Instagram. Kita tunggu ya teman-teman ya. Sampai jangan 100 juta deh. 20 juta aja. Bercanda. Ayo teman-teman silakan masuk. Mari kita berbicara, berdiskusi tentang hari ini tentang mental health anak-anak, kesehatan mental anak. Dan kenapa kesehatan mental anak itu penting untuk kita omongin. Jadi mari kita diskusikan tentang itu ya teman-teman, supaya ini ada kalau punya adik masih kecil nih, aku personally aku punya adik masih 11 tahun. Jadi ini semas banget sih, semas banget untuk join. Bisa di kalau kalian ada punya teman-teman yang adiknya masih 11, 12 tahun atau masih 10 tahun, bisa suruh mereka join nih, teman-teman. Join dulu. Join. Apa anjay comeback? Apa anjay comeback? Kita pengen nyapa dulu nih teman-teman. Halo teman-teman yang lagi nonton bilang ini dong, bilang apa? Woi, gitu dong. Ketik woi tapi pakai caps lock. Woi, yang gede. Kalau teman-teman stay tune ya. Boleh diketik, dikirim supaya aku bisa melihat respon-responnya ya. Nanti kan siapa tahu bot, enggak lah, bercanda dong. Enggak ah, masa enggak boleh gitu. Enggak boleh gitu. Teman-teman apa kabarnya? Gimana hari ini? Oke kah? Sehat kah semua teman-teman? Siapa tahu ada yang nggak sehat. Siapa tahu abis dimarahin bos. Enggak lah, bercanda lah teman-teman. Aku percaya kalian. Wow. Terima kasih Kak Rizky. Iya, wow. Walaupun nggak pakai caps lock ya. Kayak wow-nya in lower case gak apa-apa. Still masih ada spiritnya. Oke teman-teman. Nah, hari ini nih kita pengen ngomongin tentang kesehatan mental anak. Nah, kalau kalian udah lihat posternya di People of Happiness sama Ubah Stigma, kita udah share kemarin posternya. Tapi kalau kalian belum tahu, stay tune. Tunggu dulu. Nanti kita akan ngomongin itu. Nanti aku akan spill. Siapa sih sebenarnya? Gitu. Isi dompet aja yang gak sehat. Ya, itu mas sudah memang problem ya di daerah metropolitan begitu ya. Memang kadang-kadang terjadi lah itu Kak Rizky. Tapi nggak apa-apa ya, penting hari ini kita have fun. Hari ini kita diskusi tentang something good gitu. Tenang aja, tenang. Oke, kita lihat dulu ya. Oke. Kayaknya Kayaknya masih 5 juta nih guys. Kan tadi aku bilang 20 juta. Enggak, bercanda. Ya 40 juta, 30 juta. Kita tunggu ya guys ya. Kasih ke teman-teman kalian dong. Ini nih People of Happiness sama Ubah Stigma lagi ini nih, lagi bikin live gitu. Ayo masuk teman-teman. Kalau di SD ada bell ya. Oke, langsung aja nih teman-teman. Let's go. Kita mulai. Kita ketemu sama speaker kita kali ini. Mana nih kakaknya? Kak Rizky, ditunggu aja Kak Rizky ya. Sabar ya Kak Rizky. Nanti kita lihat siapa speakernya hari ini dan apa yang akan kita bahas. Ditunggu aja. Oke.
Nah, kita nih udah ada nih di sini speaker kita hari ini. Hai Kak Celia. Halo, hai hai. Hai Kak. Nah, teman-teman, selamat malam sekali lagi. Selamat datang di live Instagram collaboration People of Happiness dan Ubah Stigma. Nah, aku pengen kasih tahu sedikit nih tentang speaker kita hari ini. Seorang yang young, inspirational woman yang merupakan co-founder dari Ubah Stigma. Nah, uh, Kak Aselia ini kan co-founder Ubah Stigma ya. Nah, Kak Asli bisa bisa kasih tahu sedikit gak sih ke kita background pendidikan dan kenapa Kak Aselia bikin ubah stigma? Boleh. Oke, hai. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, aku Asilia. Aku co-founder dari Ubah Stigma. Aku mungkin latar belakang pendidikan S1 Psikologi dan juga S2 Master Science di Clinical Mental Sciences. Dan tahun 2018, aku dan co-founderku Emily, kita membangun Ubah Stigma. Karena kita melihat adanya kebutuhan sih. Kita melihat kayaknya banyak orang di Indonesia yang takut untuk mencari pertolongan for their mental health conditions. Padahal kan itu penting banget ya. Kan kita nggak mencari pertolongan, nanti our mental health conditions bisa jadi memperparah gitu. Jadi, ternyata karena stigmanya nih, stigmanya di Indonesia orang-orang orang jadi takut dijudge, takut dikatain lemah lah atau apalah gitu. Jadi akhirnya kita decide untuk ya udah kita coba untuk merubah persepsinya masyarakatnya dulu, mengubah stigmanya dulu gitu untuk bantu Oke. health issues. Oke. Sangat noble sekali ya Kak ya. Gak banyak loh Kak orang-orang seperti Kakak yang punya Uh, tujuan hidup. Oh, udah tahu gitu clinical psychology is my way, it's my road gitu. Oke proses Kak, proses. terima kasih banget loh Kak udah mau join nih, udah kita bikin collaboration Kak. Terima kasih banget untuk hari ini. Nah, aku pengen nanya dulu deh Kak. Hari ini kita kan pengen ngomong normalizing mental health conversation with young kids ya. Aku pengen nanya dulu deh Kak, kenapa sih sebetulnya stigma apa yang ada di luar sana tentang kids mental health, tentang mental health anak-anak kecil? Iya, mungkin kalau misalnya stigma kesehatan mental anak dan dewasa nggak terlalu beda jauh kali ya. Tapi aku sebenarnya kalau stigma kesehatan mental illness itu ada tiga. Jadi Ya. ada public stigma, self stigma, dan structural stigma. Cuma mungkin yang aku akan bahas hari ini adalah public stigma dan self stigma. Jadi kalau public stigma Hmm. itu adalah persepsi negatif yang ada di masyarakat atau ada di komunitas Indonesia gitu. Jadi Hmm. stigmanya tuh apa sih tentang people with Ya. mental illness? Misalnya anak dengan Hmm. ADHD atau depresi itu anak-anak yang membahayakan atau perlu Ah, ah. dijauhin, anak-anak yang antisosial gitu. Hmm. Jadi itu atau mungkin kayak as simple as Hmm. oh anak yang cengeng tuh artinya anak yang terlalu sensitif. Kayak apaan sih kamu Hmm. gitu doang nggak bisa cengeng banget gitu orang anak yang Iya. sensitif Ya. gitu. Atau mungkin anak yang memiliki mental health issues akhirnya diatribusiin ke orang tua. Jadi, oh itu kesalahan keluarga Hmm. ya, kesalahan orang tuanya. Hmm. Atau mungkin Hmm. mereka adalah anak-anak yang bermasalah. Nah, Hmm. karena stigma yang ada itu, si public stigma, jadinya itu memengaruhi bagaimana orang berperilaku juga. Jadi misalnya mereka jadi Hmm. menjauhkan anak-anak yang mungkin Iya. punya mental health issues. Misalnya banyak orang tua yang mungkin kita bisa dengar ya kayak Hmm. ngomong ke anaknya jangan deket-deket sama dia soalnya dia kayaknya agak aneh deh dia kayaknya Iya. dia beda kayak jangan deket-deket gitu. Nah itu Hmm. Hmm. perilaku-perilaku itu tuh yang akhirnya membuat orang buat anak yang dengan mental health issues jadi self stigma. Nah self stigma Hmm. itu artinya menginternalisasikan atau internalizing the Hmm. stigma towards themselves gitu. Jadi mereka percaya Oke. bahwa mereka tuh anak-anak yang berbahaya, anak-anak yang Hmm. lemah. Nah, dari situ mereka mungkin ini ngaruh juga ke akhirnya disclosing information about their mental health issues. Jadi mereka jadi mendem. Hmm. Mereka takut untuk sharing Hmm. ke orang tuanya, ke teman-temannya. Hmm. Ini kan bisa jadi worsen their mental health conditions kan. Iya. Gitu.
Jadi betul, mungkin betul. itu kali ya Ah, stigma yang ada. public Dan public stigma ya kayak iya, tentang public. kids mental health. Iya. Oke, let's get on to the first question nih Kak. By the way, aku Lydia Kak. Oh, Sampai hai lupa Lydia. gara-gara Salam kenal. sampai lupa gara-gara excitednya ya. Jadi langsung wush gitu aja. Oke, Kak langsung aja nih ke pertanyaan pertama. Mengapa menjaga kesehatan mental untuk anak itu penting? Yes. Penting karena kalau kesehatan mental itu yang kita ketahui kan memengaruhi cara kita berpikir, terus pola perasaan kita dan juga perilaku kita kan. Jadi itu memengaruhi anak dan bagaimana dia menyeimbangi pribadinya dia dengan keluarga, teman dan juga lingkungannya. Saat anak itu memiliki mental yang sehat, mereka juga jadi bisa lebih fokus dalam belajar. Mereka jadi bisa memaksimalkan potensi diri mereka, kemudian mereka juga memiliki hubungan yang sehat dengan orang-orang di sekitarnya dan juga bisa memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Jadi bisa helping others, bisa berinteraksi secara positif dengan orang-orang di lingkungannya. Mungkin aku kasih contoh ya. Contohnya misalnya kalau anak yang kan kalau kesehatan mental kita itu kan dipengaruhi oleh stres ya. Anak dewasa itu dipengaruhi oleh stres. Misalnya anak lagi mengalami masalah di rumahnya, ada masalah sama keluarga. Nah itu kan langsung kan memunculkan pasti banyak kayak perasaan kesel atau pemikiran yang mungkin dia jadi mikirin terus permasalahannya. Nah itu kan kalau misalkan nggak diregulasiin, kalau misalnya nggak diajarin nih caranya untuk menjaga mentalnya biar terus sehat, dia jadi bisa kepikiran terus sama masalahnya, terus jadi kehilangan konsentrasi, nggak ngerjain tugas, nggak bisa kasih deadline on time, gitu-gitu. Kemudian misalnya kalau emosi dia juga nggak tahu gimana, jadinya mungkin kita bisa lihat ada banyak orang anak yang mungkin jadi impulsif atau jadi sering marah-marah, ngeberontak gitu. Nah itu sebenarnya mungkin kita lihatnya kayak ini kenapa sih anak nggak bisa taat gitu, tapi sebenarnya tuh itu kayak cara dia mengkomunikasikan, dia lagi mencoba untuk trying to figure out what's happening gitu. Nah jadi ya akhirnya karena kayak gitu jadi akhirnya ngaruhin ke hubungan dia dan bisa misalnya teman-temannya, dia jadi gampang tersinggungan gitu, atau mungkin dengan keluarganya juga. Nah makanya kenapa menjaga kesehatan anak itu penting gitu. Iya, berarti ini about bukan anak itu doang ya kayak mungkin memang konsentrasinya ke anak tersebut. Tapi of course atau automatically environment-nya juga ke efek ya kayak kena Iya. impact-nya dari kesehatan mental anak itu. Oke, Kak. Iya. Nah, kita udah ngomongin tentang stigma yang ada kan Kak, public stigma yang ada. Yang kalau misalnya anak rewel, kalau anak gak bisa konsentrasi ADHD langsung dicap gitu Kak. Nah, kenapa sih stigma itu masih kerap terjadi Kak di Indonesia? Iya, yang pasti sih kalau stigma kan masalah persepsi, masalah kurangnya psikoedukasi gitu. Jadi mungkin di sekolah-sekolah atau kita dari kecil mungkin jarang untuk diajarkan gitu. Oh, penyakit mental tuh ada ini. Terus kita nggak diajarin juga faktor. Sebenarnya ada faktor yang berkontribusi loh. Kan ada biology, ada secara biologis, faktor lingkungan, stres juga gitu, atau ya mungkin kayak ada other factors kayak sexual abuse dan sebagainya in the extreme part ya. Dan itu tuh nggak pernah disampaikan gitu. Jadi orang akhirnya menilai dari apa yang secara kasat mata aja. Atau misalnya apa yang kita dengar dari orang tua kita. Orang zaman dulu apalagi kan mungkin kurang psikoedukasinya kan. Kalau sekarang mungkin anak-anak muda udah mulai lebih aware. Kalau orang-orang tua mungkin zaman dulu kita melihat ada orang dengan gangguan jiwa, ODGJ di pinggir jalan gitu, kita lagi naik mobil, ih orang gila, ih jangan deket-deket. Itu aja kan udah tertanam kan di otak anak gitu, sehingga akhirnya generasi selanjutnya akhirnya memiliki stigma itu gitu. Jadi itu psikoedukasi. Dan kemudian juga kalau dulu mungkin pelayanan accessibility untuk ke mental health services tuh masih kurang gitu. Jadi orang belum pentingnya tuh apa. Kemudian mungkin juga media ya, how the media portrays people with mental illness, terus how public figures talk about
people Yep. with mental illness, kayak ya misalnya tahun lalu ada aja yang ngomongin tentang kesehatan mental tapi wrong information gitu. Itu kan harus Yep. hati-hati ya, Mm-mm. kayak gitu harus hati-hati. Betul. Jadi Mm-mm. ya mungkin itu hal-hal yang membuat stigma jadi masih ada gitu. Iya. Deeply rooted banget ya Kak di culture orang Indonesia itu tentang kalau misalnya kamu punya mental illness, kamu gila gitu. Kalau kamu punya mental illness, bukan apa-apa itu mah, cuman ini aja berdoa aja, begitu kan kayak biasanya Iya, kalau iya, orang Indonesia ya. iya. Nah, kalau aku pengen tahu Kak, dari yang jelasin tadi kan, stigma itu ada dan of course anak even kita dan di bawah kita masih masih ada mungkin yang punya mental illness, masih struggle. Nah, apa sih Kak dampak jangka pendek dan jangka panjang dari stigma yang ada di masyarakat tersebut? Iya. Mungkin tadi balik lagi kan kalau stigma terhadap anak itu dia jadi lebih banyak mungkin merasa Mm-mm. malu, merasa itu suatu hal yang Iya. aib dalam diri dia dan itu bisa aja Mm-mm. bahkan menjadi identitas diri dia gitu. Mm-mm. Tapi dan akhirnya karena itu dia jadi disclose tadi, dia jadi menutup diri, dia jadi mungkin Mm-mm. jangka pendeknya menarik diri dari situasi sosial, kemudian Iya. juga tadi kehilangan konsentrasi dalam bekerja, akhirnya dia Mm-mm. juga jadi nggak memaksimalkan potensi yang dia sebenarnya udah punya, dan juga mungkin self esteemnya jadi low, jadi kepercayaan dirinya Mm-mm. rendah. Nah, kalau Mm-mm. misalnya akhirnya ini berlarut-larut, nggak dikasih perawatan jangka panjangnya, sama seperti kesehatan fisik gitu. Misalnya kesehatan Mm-mm. kesehatan fisik misalnya cancer. Kalau misalnya Yep. ya nggak harus ekstrim cancer apa aja lah itu. Kalau misalnya nggak dikasih perawatan dengan tepat, dengan cepat juga, Mm-mm. itu kan akan lebih parah kan. Dan if our Yep. body itu akhirnya udah nggak bisa tahan lagi, it ultimately ends in death gitu. Mm. Tapi kalau misalnya penyakit mental tuh juga sebenarnya sama aja, tapi Mm. melalui suicide. Jadi misalnya mental orang itu jadi Ah. very low, depressed, very Mm-mm. hopeless, akhirnya bisa end in death juga gitu. Dan Mm-mm. kemudian mungkin yang lainnya juga jadi sulit mengatasi masalah. Jadi misalkan dari kecil nggak ngerti caranya untuk coping strategi yang efektif seperti apa, akhirnya di masa depan di saat udah dewasa juga nggak tahu cara mengatasi masalah seperti apa gitu. Mm-mm. Ya, berarti sama kayak penyakit-penyakit pada umumnya ya, Kak. Worst case, death, berarti kan, Kak? Ya. Kematian ya. Nah, kalau misalnya, bagaimana sih caranya agar kita dapat mencegah stigma kesehatan mental, Kak, pada anak yang ada di pabrik sekarang? Gimana sih, Kak, gitu? Ya, psikoedukasi yang pasti. Jadi tadi mungkin Mm-mm. kita bisa as simple as sharing tentang kesehatan mental 101 gitu. Mm-mm. Factorsnya apa, Yep. perawatan yang ada tuh apa aja, what can you do Mm-mm. about it gitu. Dan Mm-mm. juga mungkin psikoedukasi atau mengedukasikan komunitas or society Yep. Mm-mm. bagaimana kalau seseorang mau itu anak atau orang dewasa saat mereka share sesuatu itu there's a reason why they share it gitu. Jangan Mm. menyepelekan permasalahan mereka gitu. Jadi harus setiap permasalahan tuh harus dianggap serius. Misalnya ada anak atau ada orang dewasa yang mulai kayak say that they're doing self harm or like they Mm-mm. kill Yep. themselves, take that seriously gitu. Kayak either Mm-mm. you can connect them to a psychological services atau Yep. just be there for them gitu. Mm-mm. Mungkin selain psikoedukasi juga kalau misalnya anak yang terstigmatisasi biasanya orang tua juga terkadang Ih, otomatis juga kena stigmanya ya iya, kan, iya, betul. and Ah, it's hard, ah. it's difficult gitu buat buat Mm-mm. orang tuanya pasti, tapi di sini dimana juga mungkin bisa ada program-program yang ngebantu orang tuanya juga dan juga Mm-mm. sharing gimana caranya untuk memiliki apa ya pola asuh penuh kasih sayang juga gitu. Jadi also Mm-mm. give Mm-mm. unconditional love to the kid supaya mereka nggak Mm-mm. merasa further stigmatized by the Mm-mm. parents' behavior gitu. Mm-mm. Wah, Kemudian berarti ya, ini banget ya Kak, kerjasamanya banyak ya Kak berarti antara ya, anak dan sekitarnya.
Iya, Nah kak, kan kalau misalnya kan nih kan ya, kalau anaknya oke lah kita bisa ngomongin. Apalagi oke, aku punya adik masih 11 tahun kak, and I know how to talk to her about mental health. iya, Tapi kalau pengen ngomong sama mama nih, kak, kayak kan padahal kan mama juga, mama papa itu kan juga punya roles yang gede banget kak di shaping their mental health nih. Caranya kita ngomong sama mereka kak tentang mental health anak tuh gimana ya kak? Ada tips-tipsnya nggak kak? iya. Emang kalau misalkan ngomongin ke apa kesehatan mental ke older generation itu lebih sulit, lebih challenging, Mm-mm. kayak lebih challenging karena mereka pasti udah punya pemikiran sendiri, mereka udah punya persepsi sendiri kan terhadap kesehatan mental. Jadi mungkin kita bisa pastinya tidak memaksakan. Mm-mm. Iya loh, kesehatan mental anak tuh sebenarnya kayak gini 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 gini. Ya, mereka Iya. juga bakal masuk keluar lagi gitu. Tapi sebenarnya Iya betul betul. yeah, I always suggest gitu, or like what I do as well itu Mm, ya pelan-pelan pastinya. Misalnya lagi mm, ada dia lagi sharing tentang situasi, iya nih, adek kamu lagi bla 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 gitu. Terus pelan-pelan aja mm. kayak nggak lo maksudnya itu kan pasti dia ada alasannya kenapa dia kayak gitu. Nah, Ya yep. kita kasih tahu aja pelan-pelan, gak usah dengan nada yang tinggi. Kita harus Mm, try to understand, dia kan masih umur segitu gitu. Jadi mm. bukannya kita mengedukasikan kayak menggurui orang tua kita, Iya, tapi iya betul. tapi kita bisa, dan bahkan kita bisa tunjukin dengan perilaku kita juga gitu, kayak misalnya Mm, we show love to our sister gitu, atau yep. anak yang lebih muda, terus kita juga lihat perubahannya seperti apa gitu dengan kita menerapkannya sendiri. Terus kita juga bisa istilahnya kayak testify, kasih tahu ke orang tua kita gitu. Tapi yang Mm, pasti sih jangan memaksakan, dan kita lakuin bagian kita aja gitu. Um, mm, mm. iya gitu. Ah, kalau misalnya kan tadi udah sama orang tua nih kak. Oke, pelan-pelan ya kak. Kita feed them spoon by spoon kan kak. Kalau misalnya ke adik nih kak, ke anak kak, gimana caranya approach mereka? Gimana caranya? Karena I know it has to be informational kak. Gak boleh, meskipun sama anak kecil, kita juga harus ada kita harus tepat gitu. Ada scientific research dan semuanya. Gimana cara kita approach nih kak adik-adik kita, anak-anak kita untuk bisa kayak perbincangan tentang mental health itu biar bisa jadi normal, itu it's a dinner conversation gitu. Gimana sih Right, caranya kak? right. That's tadi what you said is exactly one of the points that I wanted to make gitu, which is having Mm-mm, a dinner conversation, kayak mm-mm, perbanyak perbincangan dengan spend more quality time mm-mm, with our kids gitu. Jadi misalnya kayak maybe they don't have to understand the technical words for it, kayak mm-mm, penyakit mental apa, tapi at least dia yang penting kan adalah bagaimana mereka jadi anak-anak yang resilient, mereka jadi anak-anak yang bisa bounce back dan regulate their emotions yep, kan. yep, Jadi misalnya bisa sesimpel kita ngomongin tentang their emotions, yep, their thoughts, kayak misalnya mm-mm, when you're having quality time, ngobrol sama mereka, how's your day, apa yang terjadi hari ini di mm-mm, sekolah, kamu merasakan mm-mm, apa hari ini, apa yang kamu pikirin, mm-mm, apa yang terjadi sih. Jadi itu tuh kayak mm-mm, ngebantu anak-anak jadi bisa pertama melabel their emotions, mm-mm, they yep, also they're also aware dengan pemikiran yang mereka punya, dan mereka tahu iya, triggernya itu apa gitu. Jadi mm-mm, mm-mm, mereka bisa membuat kayak bisa nyambungin sendiri gitu. Dan itu juga dengan kita banyak ngobrol, mereka juga akan pasti mau lebih terbuka dengan kita gitu. Mereka lebih terbuka dengan mm-mm, kita, mereka bisa tanya how to solve this problem ya, dan kita as an adult kita bisa bantu guide them through it. Nah, itu mm-mm, kan jadi itu mm-mm, jadi bisa lebih membuat kesehatan mental anak lebih sehat gitu. mm-mm, Dan yang pasti saat mereka cerita, kita harus mendengar dan memberikan validasi kepada mereka. iya, Itu tadi sih, mm-mm, nggak menyepelekan hal-hal yang mereka ceritain gitu, tapi kita mm-mm, bener-bener try to understand what they're sharing gitu. Atau mungkin mm-mm, kita bisa share juga pengalaman orang lain atau pengalaman kita sendiri nih. yep, Iya, mm-mm, kakak dulu juga kakak dulu juga punya permasalahan mental health issues yang mirip, and this is how I dealt mm-mm, with it gitu. Or yep, you can also share about the people that they trust, atau orang-orang mm-mm, terdekat si anak ini,
and bagaimana mereka juga dealt with the problem gitu, dan itu Yep. akan sangat reassuring untuk anak-anaknya, um, Mm-mm. bahwa mereka tuh juga bisa loh apa go through their own mental health problems. Mm-mm. Mm-mm. I see, Kak. Noted di situ. Berarti jawabannya, oh my God, itu kalau bisa di-summarize ya, Kak, it's a two-way communication, komunikasi. Yes. Ya, kalau itu cara menormalisasikan step awalnya adalah menormalisasi conversation, komunikasi tentang kesehatan mental, Kak. Oke. Nah, kalau misalnya nih Kak, kita udah ada di dinner table nih ya, terus oke, let's put misalnya mami papinya seorang yang awam di mental health discussions gitu Kak. Nah, tapi apa sih Kak red flags yang bisa mereka pick up Kak dari cerita-cerita anak tersebut? Misalnya dari red flags itu yang menunjukkan ada indikasi-indikasi anak itu punya penyakit mental Kak. Apa aja sih red flags-nya Kak? Jadi maksudnya nih red flags dari anak-anaknya, gejala-gejalanya tuh Iya. yang ditunjukin tuh biasanya apa gitu ya? Mm-mm, 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 Biasanya itu tadi kita bisa lihat dari perilaku perilaku anaknya, mm-mm, apakah ada mm-mm. perubahan, dari Iya. yang biasanya normalnya enggak, terus sekarang jadi iya. Mm-mm, Mungkin mungkin mm-mm, sesimpel kayak ini anak jadi gampang marah-marah, dulu perasaan joyful joyful aja iya. gitu. Itu tuh Mm-mm, bisa menjadi mm-mm. indikasi kenapa nih, Oke. apa yang terjadi, apa yang dia lagi pikirin, apa yang membuat dia marah gitu. Mm-mm. Atau mungkin ya tadi mulai pekerjaan sekolahnya jadi ke apa, mulai terbengkalai gitu, Turun jadi nilainya gitu. turun nilainya gitu-gitu. Itu bisa Ha, ha, dibantu ha. dicek, gitu Hmm. apa yang Yep, yep. ya something happen gitu. Ha. Kalau misalnya orang-orang tua sekarang kayaknya kalau anaknya nilai turun dilesin ya Kak, Iya bukan betul. bukan dibawa dulu, untuk ke dokter, langsung dilesin. Ah kamu lesin tambah tambah bebannya tambah banyak lagi Kak. Aduh, Iya, gila orang tua wake up. iya ya. Kayak anak-anak zaman sekarang ya, anak-anak zaman sekarang kelasnya gila-gilaan sih. Aku ngelihat Iya, pack banget ya. they don't have time for themselves Kak, as Iya, in like what are you trying to search for kan kalau misalnya kesehatan mental kamu itu terbengkalai gitu. ya. Oke guys, wake up ya guys. Guys, stay tune ya guys sampai akhir ya guys, biar kita cari solusinya sama-sama guys. Nah kak, aku mau nanya lagi nih kak. Sebetulnya sih siapa aja sih sebetulnya yang bertanggung jawab dalam mengambil andil untuk menjaga kesehatan mental anak kak? Mm-mm. Uh, Sebenarnya kalau misalnya anak itu kan kalau dia bawah umur 17 tahun masih di dalam tanggung jawab orang tua ya. Karena ya orang tua memaksimalkan um, yang mereka punya, memaksimalkan dirilah untuk membantu anak supaya anak itu ntar bertumbuh dewasa jadi anak yang independen, um, Yep. anak yang happy dan sebagainya gitu, anak yang sehat juga. Nah, kalau misalnya mental illness itu kebanyakan mereka onsetnya atau mulai munculnya itu di umur-umur 13 sampai 14 tahun. Jadi teenager ya, Oke. teenage years Yep. gitu. Um, nah, jadi sebenarnya mungkin orang tua bisa mulai untuk screening, kayak screening apakah ada emotional atau behavioral problems, social problems gitu di anak-anak. Dan nanti dengan si psikolog, orang tua juga bisa sama-sama buat intervensi. Misalkan intervensi atau ya hal-hal apa sih yang orang tua bisa lakuin untuk supaya tendensi uh, tendensi si anak in developmental illness atau mental health issues bisa menurun gitu. Especially kalau anak-anak itu ya, anak-anak umur segitu tuh otaknya masih very adaptive and flexible. Jadi Yep. justru umur-umur yang masih mudah untuk dibentuk. Jadi it's good kalau misalnya orang tua itu dari sejak kecil juga udah mulai memperhatikan kesehatan mental anak. Kalau untuk sekolah kak, perlukah sekolah kita harus misalnya orang tua nih kak pengen nyari untuk anak SMA SMP gitu, perlukah step lain nih kak? Atau mungkin kalau misalnya di sini ada praktisi-praktisi edukasi nih kak, uh, apakah mereka juga harus ikut andil kak dalam pembentukan kesehatan mental anak yang lebih bagus lagi kak? Iya,
pastinya karena anak itu ya memang spend most of their time mungkin di rumah juga gitu. Jadi maksudnya lingkungan rumah kan pasti keluarga, bagaimana orang tua treat mereka itu pasti pengaruh kan ke kesehatan mereka, mental mereka gitu. Tapi di sekolah juga sebenarnya bisa sangat membantu bagaimana gurunya mendengarkan anak-anaknya, bagaimana mereka punya interaksi positif dan juga khususnya anak-anak itu umur-umur SD ke SMP gitu mereka mulai pembentukan identitasnya di sekolah gitu, dia ngelihat lingkungan sekolahnya seperti apa. Nah itu tuh di sekolah juga environment-nya harus sangat mendukung gitu, harus periksa gitu, maksudnya ini anak-anaknya are they okay at home, are they okay at school gitu, karena the other adults that care for the kids selain orang tuanya dan keluarganya ya para educators gitu kan. Ya, nah itu, atau selain itu juga bisa implementasiin program-program gitu. Jadi misalnya program-program yang memberikan keterampilan social-emotional gitu. Jadi misalnya bagaimana caranya untuk membangun empati, terus cara untuk berpikir positif, membangunkan kesadaran diri, how to regulate your emotions, komunikasi asertif, menetapkan boundaries dan sebagainya gitu. Jadi mungkin bisa sharing juga, Ubastigma juga ada program itu. Ayo Kak, terus. Program generasi tangguh yang menawarkan itu juga gitu, dan udah beberapa sekolah yang implementasikan itu juga, dan itu ya salah satu bagian gimana caranya untuk membantu kesehatan mental anak gitu. Oke. Last question nih Kak. Apa yang kita dapat lakukan, kita semua yang ada di sini, kita lakukan untuk mendukung Indonesia agar dapat menciptakan generasi anak yang lebih tangguh, Kak? Ya, yang mungkin tadi dari sisi sekolah dan institusi yang tadi kali ya. Jadi kita bisa bersama-sama mengimplementasikan program-program di sekolah-sekolah gitu yang membantu mereka improve their tadi social emotional skills. Tapi mungkin juga sebagai parents atau keluarga atau an adult in the house, kita bisa yang pastinya tadi mendengar anak-anak kita membutuhkan apa, tapi tidak memanjakan mereka gitu. Jadi misalnya mereka anak-anak itu kan pasti di orang dewasa juga itu pasti kan mereka akan dihadapi oleh masalah-masalah kedepannya atau mungkin failures, especially failures in the future. Nah, gimana kalau misalnya mereka itu jatuh tapi mereka bisa bangkit lagi? Itu kan artinya ketangguhan kan. How are people able to bounce back dari tantangan-tantangan mereka? Nah, jadi saat mereka jatuh, saat anak jatuh, kita jangan memberikan kritik, tapi we give constructive feedback dan juga encouragement gitu. It's okay, I'm here, I'm your safety net, you can still get back up. Gitu. Jadi kita memberikan kasih sayang yang banyak ke anak kita, tapi juga bukan helicopter parenting. Jadi bukan kayak kamu ambil ini, iya kamu ambil usaha ini aja, tapi memberikan dia kesempatan untuk mengambil keputusan. Jadi even the smallest thing gitu, kayak pilih baju. Ya udah, let them decide. Pilih baju sendiri gitu. Nanti konsekuensinya ya dia yang ngadepin sendiri. Kalau sampai gimana ya nanti we let them know that we're still there for them gitu. Itu yang akan membantu kita sebagai an adult in the house, itu akan membantu mereka jadi tangguh juga. Nanti in the future mereka kayak, oh gue udah bisa menghadapi tantangan ini nih, in the future gue pasti bisa lagi ngadepin tantangan yang seperti ini gitu. They become more confident and also resilient gitu. Wow, kayaknya aduh itu ngena banget sih Kak, karena masih kelihatan banget kalau di rumah tuh adekku masih disuruh dipilihin baju sama mama. Aduh, berarti salah ya selama ini. Even the smallest choice saja mereka nggak bisa bikin gitu. Apalagi nanti-nantinya gitu kan Kak. Mereka akan terus minta itu dari orang tua gitu. Jadi manja ya Kak ya. Wow. Nah, guys, kalian sudah mendengar tadi
tentang generasi tangguh ya teman-teman. Ada 9 juta di sini Kak penonton kita. Kalian sudah mendengar tentang generasi tangguh yang merupakan salah satu program dari Ubah Stigma. Nah, kalian bisa banget nih guys support generasi tangguh melalui penjualan, melalui membeli barang-barang kolaborasi kami antara POH dan Ubah Stigma. Nah, kalian bisa langsung lihat aja di POH-nya, nanti kalian buka, terus kalian buka bio, di situ ada link ke website, nah kalian bisa beli di situ. Nah, aku pengen tanya nih Kak Aselia ada nggak sih closing statement nih untuk teman-teman nih supaya untuk conclude gitu, untuk conclude live kita hari ini? Iya, jadi menjaga kesehatan mental itu gak hanya penting untuk orang dewasa, tapi harus dijaga dari kecil karena dampaknya itu nggak hanya keberfungsian si anak dari sejak umur itu, tapi juga nanti sampai adulthood gitu. Jadi kita sama-sama sebagai orang dewasa yang udah lebih aware, yang udah lebih kenal juga dengan kesehatan mental, kita sama-sama bisa membantu adik-adik dan anak-anak kita untuk menjadi generasi yang tangguh dan juga yang lebih sehat mental. Amin. Kak, tunggu, kita belum conclude live nih Kak. Lupa ada Q&A session. Lupa ada Q&A session. Aduh. Oke, Q&A ini teman-teman, kita sudah masuk ke dalam sesi Q&A, question and answer. Nah, teman-teman kalau ada mau nanya-nanya ke Kak Aselia, boleh banget nih drop di deskripsi di bawah. Kalau kalian pengen nanya tentang kesehatan mental anak-anak, atau bagaimana kalian bisa menghadapi the truth that you have to talk to your kids about mental health, boleh banget di drop. Kalau misalnya nggak ada, kita konklusi lagi dan Kak Aselia ngomong lagi closing statement-nya, nggak lah, bercanda Kak. Ulang lagi. Nggak usah Kak, nggak apa-apa. Teman-teman kalau mau nanya apapun itu tentang kesehatan mental anak-anak, boleh banget, daripada nanti miss ya, untuk IG Live selesai baru pengen nanya. Terlambat dong teman-teman. Nah, kayaknya dari 9 juta nggak ada nih Kak, mau nanya-nanya nggak ada. Nggak, it's okay. Kalau kalian ada pertanyaan, nanti langsung aja DM Ubah Stigma. They're available, POH also available. We will relay your questions to Ubah Stigma if ever you have questions. Nah, untuk hari ini Kak, kita boleh screenshot dulu nggak Kak? Untuk keperluan dokumentasi untuk kita kasih ke media-media internasional. Boleh dong. Supaya bisa tiba-tiba ada di Wall Street Journal kan. Ini Lidin kasih lihat. Oke, let's do maybe dari yang ada di teman-teman Ubah Stigma yang ada dari 9 juta viewers kita, boleh screenshot juga ya. At the same time aku akan screenshot juga. Oke Kak, 1, 2, 3. One more time. 1, 2, 3. Okay. Kak Aselia, thank you so much for the live today. It was really wonderful information dan segalanya. Pokoknya sukses terus Kak Aselia untuk Ubah Stigma, generasi tangguh, dan apapun lainnya, project-project Ubah Stigma lainnya Kak. Good luck juga ya Kak, being a future doctor. Our clinical psychologist. Wow. Bye-bye, Kak Aselia.